Nah, untuk tangannya ya kayak begini penampakannya. Agak menyedihkan tangannya, entah kenapa kayak tangan bayi ya. Cipi-cipi, tapa-tapa, duri-duri, parah-parah. Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Hammond Collection Carnotaurus. Siapa nyerano Karno tuh? Jadi kali ini gue kembali lagi akan mereview salah satu mainan dari makhluk yang sangat gue cintai. Enggak guys, bukan laki-laki ya, tapi ini adalah dinosaurus. Karena gini guys, gue punya keyakinan bahwa setiap laki-laki itu pasti bakal suka dinosaurus. Beda-beda, ada yang sukanya masih kecil, ada yang udah gede baru suka. Tapi biasanya pas masih kecil, at least mereka pernah suka sama dinosaurus. Nah, gua kali ini akan mereview salah satu dinosaurus yang dulu gua suka banget masih kecil, yaitu Carnotaurus. Dulu pertama kali gua kenalan sama jenis dinosaurus ini dari film Disney yang judulnya Dinosaurs, yang dimana pada saat itu gua nyangkain dia itu T-Rex loh. Tapi kemarin gua baru riset dan ternyata fun fact-nya Carnotaurus dan juga T-Rex itu adalah dua jenis dinosaurus yang berbeda. Bahkan katanya Carnotaurus dan juga T-Rex ini nggak pernah ketemu karena emang mereka dipisahkan 1 juta sampai 2 juta tahun lamanya. Jadi selama itu perbedaan kehidupan mereka guys. Bahkan gue juga sempat riset bahwa T-Rex dan juga Carnotaurus itu beda tempat tinggalnya. Kalau si T-Rex hidupnya itu ada di South America, sedangkan si Carnotaurus ini fosilnya pernah ditemukan di North America. Yang artinya kalau kita simpulkan mereka emang nggak pernah ketemu sih kayaknya. Karena dari jangka waktu hidupnya aja beda 1 sampai 2 juta tahun lamanya, tempat tinggalnya pun beda. Dan perbedaan yang mencolok lagi dari T-Rex dan juga Carnotaurus ini, fisiknya itu beda. Yang dimana T-Rex itu dia nggak punya tanduk di kepalanya kan, sedangkan Carnotaurus punya guys. Dan tangannya pun juga beda, walaupun T-Rex sama-sama lucu, tangannya kecil begini ya kan, Carnotaurus lebih aneh lagi tangannya. Dia tangannya kayak tangan bayi gitu loh. Jadi kayak transplantasi tangan bayi di tubuh T-Rex gitu kalau kita lihat. Aneh cok. Jadi makanya kali ini gue nggak akan sekedar unboxing dan juga review dia, tapi gue akan mencoba memberitahu kalian perbedaan fisiknya antara T-Rex dan juga Carnotaurus ini. Karena kalau dilihat dari ukurannya ya, dua-duanya ini kayak beda banget loh ukurannya. Terlihat bakal lebih gede T-Rex ini dibanding Carnotaurus. Padahal ini lini mainan yang sama guys. Ini dua-duanya adalah mainan dari lini yang sama, yaitu Hammond Collection. Which is itu adalah lini mainan dinosaurus yang collectible banget dan juga detailnya cukup ciamik sih. Jadi udah tanpa berlama-lama lagi, supaya kita bisa langsung aja meet and greet sama Carnotaurus satu ini, langsung aja kita bahas mulai dari boxnya yang kira-kira seperti ini. Seperti packaging Hammond Collection lainnya, dia terlihat cukup elegan buat sebuah mainan. Kita bisa lihat dari tampak depannya yang kayak begini penampakannya. Sudah terlihat fisik dari mainannya karena di sini ada window-nya seperti ini dan terlihat dia emang lebih kecil daripada T-Rex ya. Karena emang pada dasarnya T-Rex itu emang jauh lebih gede daripada Carnotaurus guys. Jadi emang ini ukurannya cukup akurat sih kalau misalnya dibandingin sama T-Rex yang gua punya ini. Emang masuk akal banget kalau dia lebih gede ukurannya. Tampak sampingnya kira-kira seperti ini. Di sini ada logo dari lini mainannya yaitu Hammond Collection. Samping satunya lagi kira-kira seperti itu. Ada snapshot dari produknya dan kelihatan garang banget. Di sini ada Carnotaurusnya yang lagi mangap begitu dan juga ada logo Jurassic World. Tampak belakangnya kira-kira seperti ini. Lagi-lagi ada snapshot dari produknya. Carnotaurusnya ganteng banget di sini. Di bawahnya ada deskripsi singkat soal Carnotaurus ini dan juga ada snapshot dari detail-detailnya. Dan seperti biasa yang dijual itu dari Hammond Collection adalah matanya guys. Matanya bakal terasa hidup banget katanya. Lanjut ke tampak atasnya yang kayak begini penampakannya. Cuma logo dari Jurassic World doang di sini. Dan tampak punya kira-kira seperti ini penampakannya. Cuma ada tulisan yang kalian juga nggak bakalan baca kalau kalian beli. Beli aja kagak, apalagi baca. Jadi kira-kira seperti itu box dari Carnotaurus by Hammond Collection ini. Dan sekarang tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing Carnotaurusnya sama-sama. Dan sekarang seperti biasa sebelum kita unboxing, kita ambil dulu kunai kesayangan kita. Ini dia kunainya. Wangi-wangi. Langsung kita selepet seperti ini. Dan kita buki cikunyi. Amping piu bila ke papa. Ala keciprot. By the way, ini Carnotaurusnya saking gahar jadi masih dikawat-kawatin seperti ini guys. Karena takut menggigit, apalagi menggigit burung kalian ya. Jadi langsung kita guntiang 1 dulu, guntiang 2, guntiang 3, guntiang 4, guntiang 5. Dan ini dia Carnotaurusnya.
Sakit beneran lagi. Jembatan. Sumpah sakit. Merah pasti gue nih. Merah kan? Merah kan? Kayaknya berlebihan deh gimmicknya deh. Oke, serius lagi kita bakal bahas Carnotaurusnya. First impression gua emang impresif banget detail dari Hammond Collection ya. Kelihatan banget emang level mereka agak sedikit di atas daripada mainan-mainan dinosaurus pada umumnya yang dijual di toko mainan. Gebrakan paling mencolok tentunya ada di matanya yang emang kelihatan kayak dalam gitu loh. Dan dia di sini tentunya mendapatkan buntutnya dan kita tinggal pasang aja buntutnya seperti ini. Jadilah dia Carnotaurusnya. Gue masih pengen ngakak lihat tangannya sih guys. Kayak bayi gitu loh. Lihat tuh tangannya lucu banget gitu loh. Dan salah satu yang gue tangkap lagi dari mainan ini, yang ini tuh bedanya ya, lidahnya nggak bisa kita mainin. Jadi dia bener-bener nempel di bawah aja kayak begini, nggak bisa kita angkat gitu loh. Ini tandanya dia emang beda banget sama T-Rex yang dulu pernah kita review ya. Dia itu beneran bisa dimainin gitu loh lidahnya. Dan gue lebih suka yang ini sih. Cuma gue barusan baca juga ternyata ada riset terbaru tentang T-Rex guys, bahwa sebenarnya T-Rex nggak bisa gerakin lidahnya sama sekali. Kalau emang riset itu bener, berarti mainan yang ini lebih make sense daripada yang ini nih. Karena lidahnya beneran bisa dimainin guys. Dan kelihatan dari sini ukurannya emang beda banget ya. Ternyata T-Rex ini emang lebih mempesona ukurannya, lebih bikin puas karena besar sekali. Siapa tuh yang suka yang besar-besar? Dia ini kalau di compare ukurannya bener-bener masif banget sih, lihat tuh. Ini Carnotaurus kalau diaduk mati dia. Tinggal gigit doang, cowok, lihat tuh, mati doi. Jadi itu dia first impression dari gue, yang dimana Carnotaurus ini selain tangannya konyol, emang dia ukurannya lebih kecil daripada T-Rex. Gue yakin masih banyak yang nggak tahu karena gue pun baru riset tadi guys. Gue baru tahu kalau misalnya Carnotaurus itu emang ukurannya lebih kecil. Dan sekarang ya udah seperti biasa, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita melakukan dulu tradisi kita. Apa mantannya teman-teman? Packaging adalah sahabat. Benar sekali, packaging adalah sahabat. Oke, jadi itu dia first impression dan juga unboxing dari Carnotaurus 1 ini. Dan sekarang supaya kita bisa mengenal si Carnotaurus ini lebih dalam lagi, langsung aja kita ke sesi selanjutnya buat lihat dia dalam detail yang lebih dekat. Let's go. Jadi ini dia tampak lebih detail dari Carnotaurus yang lagi lari Naruto nih kayaknya nih. Tangannya kenapa madep ke belakang kayak gini guys? Tapi sumpah ya, ini kalau kita bercandain nggak ada harga dirinya sih dia. Udah bukan Carnotaurus lagi nih, hitungannya kadal bintit guys. Karena ukurannya udah kecil, tangannya kayak begini, kayak nggak punya harga diri gitu loh. Tapi ya karena gua adalah reviewer mainan yang profesional, kita akan tetap mereview dia satu persatu mulai dari kepalanya dulu. Kita lihat seperti apa detail mukanya. Muka kadal bintit. Ya, kalian bisa lihat kira-kira seperti ini, tampak lebih detail dari mukanya. Seperti yang gue bilang di awal, dia ini nilai jualnya ada di matanya, yang dimana matanya itu dalam gitu dan terasa hidup gitu guys. Jadi kalau kita gerak-gerakin, bola matanya seolah-olah bergerak juga seperti ini. Tuh kalian lihat sendiri deh, kelihatan gak sih pergerakan bola matanya dari Carnotaurus ini? Dan jujur gue suka sih konsep matanya dia yang dibikin kayak begini, karena lebih hidup aja gitu loh kelihatannya. Untuk tekstur kulitnya juga gue suka banget karena ini beneran bersisik kayak begini ya. Paint jobnya juga bagus, coraknya juga kelihatan bagus banget, warnanya keluar sekali seperti ini guys. Dan yang paling penting, ini paint jobnya masih nyambung sama bagian badannya. Beda sama T-Rex yang sempat gua review kemarin, yang dimana dia ini paint jobnya nggak nyambung antara kepala dan juga leher sampai badannya seperti ini. Bener-bener patah di tengah gitu loh. Sedangkan si kadal bintit, maksudnya Carnotaurus ini, dia lebih baik di sisi itu guys. Yang dimana paint jobnya masih nyambung seperti itu, bahkan sampai ke buntutnya kayak gini. Tapi tetap ada yang disayangkan, yang dimana dia ini nggak punya lidah yang bisa kita mainin di sini. Jadi beneran stuck di bawah aja. Seperti yang gue mention tadi, ini beda sama T-Rex yang dimana dia punya lidah beneran. Dan lidahnya pun juga lentur seperti ini. Bahannya gue expect kayak gitu sih. Dan satu lagi, si T-Rex ini juga punya selaput di bagian mulutnya yang beneran lentur seperti ini. Sedangkan si Carnotaurus ini nggak punya guys. Jadi dia sistemnya kayak artikulasi gitu, ada patahannya dan keras begitu. Kurang suka sih gue. Jujur aja ya, bakal lebih keren kalau misalnya bahannya kayak gini sih, kayak real gitu loh. Lah ini apa cok? Untuk giginya sendiri, si Carnotaurus ini juga beda ya. Dia kayaknya giginya udah disikat nih pakai odol. Karena kalau kalian perhatiin, ini giginya bener-bener putih kayak begini, kayak bersih banget gitu loh. Beda halnya dengan si T-Rex yang dulu sempat kita review. Dia giginya kuning seperti ini guys. Kayaknya nggak pernah sikat gigi seperti sebagian besar yang nonton video ini. Jadi ya kalau di compare head to head, menurut gua ini head sculptnya masih lebih bagus ini sih. Si T-Rex ini beneran garang dan hidup banget gitu kelihatannya. Kalau yang ini udah mau ukurannya lebih kecil dan juga banyak detail-detail yang dihilangkan dari si T-Rex ini. Kayak nggak punya lidah dan nggak punya selaput di bagian mulutnya ini guys. Tapi tetap ada nilai jualnya, yang dimana dia nyambung semua paint jobnya. Jadi di situ nilai jualnya. Nah untuk badannya sendiri kayak begini,
penampakannya bagus-bagus aja detailnya, tetap bertekstur dan juga paint jobnya konsisten, warnanya bagus semua kayak begini ya. Dan ini juga ciri khas dari Carnotaurus, dia tuh kayak bergerigi gitu atasnya dan bagus banget juga detailnya, nggak kelihatan rapi gitu, which is bagus karena kelihatan natural seperti binatang beneran gitu loh. Tuh kalian lihat deh, kalau diperhatiin ini nggak rata gitu loh guys. Jadi ada yang pendek, ada juga yang panjang. Seperti punya saya. Yang pendek punya bapak kali. Nah, untuk tangannya ya kayak begini penampakannya. Agak menyedihkan tangannya, entah kenapa kayak tangan bayi ya. Cipi-cipi, capa-capa, duri-duri, parah-parah. Kayak kenapa gitu loh, dia diciptakan dengan tangan seperti ini cuy. Bener-bener kayak tangan bayi sih, gue ngakak banget dah ngeliatnya. Dan ini juga kenapa lagi nggak ada paint job tambahan, bener-bener oranye begini aja. Kayak sengaja banget minta diketawain gitu loh. Nah, kalau lanjut ke kakinya, kayak begini penampakannya seperti paha ayam ya. Dan keren banget, ada tekstur-tekstur kutil-kutilnya seperti ini. Dan juga ada serat-serat ototnya gitu. Tapi bagian ankle-nya ini sama dia, sama tangannya. Dimana dia kekurangan paint job guys. Kayak nggak ada sentuhan detail apa-apa, bener-bener cuma satu warna aja seperti ini. Palingan cuma beda di warna kukunya doang. Nah, untuk buntutnya seperti ini penampakannya. Masih nyambung paint jobnya sama bagian badannya. Dan bagian belakangnya ini dia itu bahannya karet gitu. Dan bisa kita bending seperti ini. Jadi ini enak banget buat kita pose-posein nanti guys. Nah, untuk bagian bawahnya seperti ini penampakannya. Jadi bagian bawahnya dia warnanya abu-abu kayak begini guys. Dan ini kenapa sih tangannya? Kelihatan kayak cicak nggak sih guys? Seenggaknya ada warna tambahan nggak sih di bawahnya gitu ya? Tapi ya kira-kira seperti itu bagian bawahnya. Dia berwarna abu-abu kayak begitu buat memisahkan warna oranye. Berenang. Yeah, berenang. Cup. Jadi ya kira-kira seperti itu detailnya dari Carnotaurus ini. Yang gue lebih suka manggilnya kadal bintit. Kalau tadi kita udah bahas detailnya, sekarang kita akan membahas artikulasinya. Mulai dari kepalanya yang bisa diputer-puter seperti ini. Karena emang dia punya artikulasi sampai ke leher-leher. Bisa tengleng-tengleng dan juga ngangguk-ngangguk seperti itu. Mulutnya bisa dibuka sejauh ini guys supaya lebih garang ya. Kasian udah dibully mulu anjir. Tangan mungilnya ini juga bisa kita gerak-gerakin seperti ini, leluasa sekali sebenarnya. Karena bahkan di tengahnya ada garis artikulasi lagi buat diputer-puter seperti ini. Ada kecengklak. Sumpah ini dia minta urut ke Cimande, diketawain pasti nih. Nah, untuk kakinya dia bisa diputer-puter seperti ini, bener-bener full diputernya. Dengkulnya juga punya artikulasi, bisa digerak-gerakin, bisa di swivel juga. Ankle-nya pun bisa diputer-puter seperti ini guys. Bagian bawah ankle-nya pun juga bisa diputer-puter sehingga dia bisa pivot seperti ini. Nah, untuk buntutnya ada beberapa garis artikulasi yang bisa digerak-gerakin seperti itu. Yang bagian belakang pun juga bisa kayak begini. Dan bagian belakangnya lagi bisa ditekuk-tekuk seperti ini guys. Dan ya udah terakhir si Carnotaurus ini kakinya juga bisa kita kangkangin sejauh ini. Jadi ya kira-kira seperti itu detail dan juga artikulasi dari Carnotaurus Hammond Collection ini. Dan sekarang silakan nikmati beauty shot dari Carnotaurus 1 ini. Silakan nikmati tiap detail dari dia dan tangannya. Mainan Hammond Collection yang kurang memuaskan sih buat gua. Masih ada beberapa part yang hilang dan gua sayangkan nih. Kayak lidahnya dia dan selaput di mulutnya dia. Padahal menurut gua masih possible banget buat dibikin kayak varian si T-Rex yang pernah kita review. Tapi di sisi lain, secara paint job dia lebih merata dibanding T-Rex sih. Dan ukurannya pun reasonable banget, lebih kecil begini. Karena emang aslinya dia itu lebih kecil daripada T-Rex. Bisa kalian lihat sendiri aja, ini dia perbandingan ukurannya. Kalau misalnya disanding sama Hammond Collection T-Rex, ada Toys Godzilla, Stingray Toys Rex Toy Story, Hot Toys Captain America, Iron Man dan juga Spider-Man, dan tentunya terakhir Woody Buntung. Dan sekarang buat tidak harganya berapa? Buat kalian yang pengen pelihara kadal bintit kayak gini, ini kemarin gue beli di angka 799.000. Atau kalau dibuletin ya 800.000 lah. Kenapa gue bilang kadal bintit? Karena emang ini secara ukuran ya kayak kadal beneran guys. Kayak buat gue tuh nggak ada garang-garangnya sih. Cuma emang secara saintifik dia itu ukurannya emang lebih kecil daripada si T-Rex. Makanya kalau disuruh milih yang lebih bagus, gue akan tetap milih si T-Rex ini sih. Walaupun emang secara harga 2 kali lipat juga, ini dulu gue
beli di angka 1,55 juta. Tapi buat gue worth it banget sih secara ukuran dan juga detailnya. Tapi menurut kalian gimana guys? Apakah kalian pengen membeli si Carnotaurus 1 ini? Silahkan komen di bawah. Dan juga seperti biasa buat kalian pengen beli, gue akan taruh linknya di bawah. Jadi langsung saja sikat link di bawah. Oke. Jadi paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi. Semoga kalian betah di channel gue dan mainan adalah teman. Hadah. Untuk gigi. Kamu marah ya aku ngomongin?